Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, nama Bitoh Purnomo. Ya, yang ngasih kitab ini tadi. Ya. Kebetulan kami alumni Mesir. Kebetulan. Insya Allah. Berarti saya kebetulan alumni UIN. Darussunnah. Saat dulu hadir di majelis Syekh Ali Jum'ah, Alhamdulillah. beliau berkata untuk menghadapi kebatilan itu ada dua caranya. Pilihannya ada di kita. Beliau sebut jalur pertama disebut dengan jalur izalah, yang kedua jalur izahah. Izalah ini tutup kebatilan itu. Jadi mohon maaf, ada kajian dari sebelah sana, kita minta pemerintah tutup. Waduh, tapi mantap. ini justru akan menjadi bumerang buat kita sendiri, dan mereka bisa mengambil itu sebagai momentum simpatik. Oh, kami terzalimi, kami mau ngaji, kami diusir, kami mau ngaji, kami digeruduk misalnya. Sahih. Sehingga ada pilihan yang lebih elegan caranya, yaitu izahah. Izahah itu menggeser. Menggeser itu gimana caranya? Memasifkan yang hak sehingga yang batil dengan tersendirinya terpinggirkan. Dan ini jalur yang elegan. Nah, dalam momentum ini, mungkin melalui video ini akan lebih banyak viewer Buya yang melihat ustadz-ustadz yang bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah bergerak. Amin. Dengan begitu kan lama-lama tergeser mereka. Ya, insya Allah. Jangan minder, kadang-kadang minder. Mungkin karena bukan alumni Timur Tengah. Bahkan saya meski alumni Timur Tengah, saya yakin banyak alumni pesantren yang jauh berilmu dari alumni Timur Tengah. Bagus. Nah, ini dengar, ulang lagi dong, Ustaz. Yang kenceng, Ustaz. Deketin, Tad. Ya, saya meski alumni Timur Tengah S1 sampai S3. Tapi saya meyakini banyak, tidak semua juga, banyak alumni pesantren di Indonesia yang lebih berilmu daripada yang alumni Timur Tengah. Sahih, muafiq. Insya Allah. Sehingga mungkin melalui momentum ini, ayo gerak masif begitu, insya Allah dengan sendirinya akan tergeser. Dan mungkin nanti minta testimoni dari Buya, kami ada juga bakal akan kajian marketing mereka, kita ambil cara marketingnya, karena mereka punya kelebihan di sisi marketing, branding, dan itu bagi orang awam mudah untuk dicerna. Oh, ini yang sunnah, oh ini yang salah, padahal isinya tidak sesuai bungkusnya. Nah, kita ini kadang kalah dibungkus padahal isinya bagus. Ya, seperti tadi kajian ikut Asy'ari apa Salafi, orang awam jelas Salafi karena Salaf yang lebih pikirnya, tapi orang yang mendalami lebih dalam jelas Asy'ari yang Salaf, yang sesungguhnya Salafi. Sehingga insya Allah akan ada, mohon nanti testimoni dari Buya. Baik. Kami akan buat daurah 2 hari 3 hari per bulan, keliling ke masjid-masjid, minta pengurus masjid untuk ngirim anak-anak muda mengkaji sifat 20 ini. Alhamdulillah. Mazhab. Dan harus masif insya Allah. Dan mazhab insya Allah. Begitu Bu ya, mohon sekedar tambahan saja dan semoga ada informasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Bitoh. Antum sampai doktor di sana ya? Belum sidang ya. Kita doakan semoga selesai. Oh sudah, amin, amin ya Rabb. Ya. Ini sebagai pengalaman di tetangga kita Riau, itu dulu juga sama Ustadz. Teman-teman antum yang dulu tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Sudan, itu bergerak sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri jadi penakut. Jadi ini kejadian, ngumpul begini, ada satu di pojok, celananya agak sedikit hemat ya. Cuma karena memandang dia yang satu itu, dia kemudian fokus kepada yang satu itu, menjaga hati yang satu itu, yang sarungan di sini, kemudian dia sakiti. Itu terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Pekanbaru, terjadi di Riau. Kenapa? Si Ustadz sendiri, dia bergeraknya sendiri. Paham maksudnya? Jadi kapan? Ini kalau ustadznya sudah berkualitas umat seperti Nabi Ibrahim, dia sendiri aja dia umat, nggak apa-apa dia sendiri. Cuma kalau masih kere, atau kere nggak? Ya, kalau nggak bersama orang lain, dia nggak pede, maka butuh dia berjamaah.
Maka kita mencoba dulu berkumpul, awalnya cuma 10 orang. Kita buat daurah ustadz-ustadz aja, cuma ustadz-ustadz, daurah berbahasa Arab, kajian Sahih Bukhari full. Ya, saya bukan gagah-gagahan waktu, tapi saya mau manas-manasin aja, mau bangun-bangunin. Waktu itu ustadz-ustadz Tamatan Timur Tengah sudah lama nggak ngomong bahasa Arab. Kita buat daurah dari pagi sampai sore pakai bahasa Arab. Tamatan bukan Taman Timur Tengah, Tamatan Ciputat. Ini bukan untuk gagagan, saya sengaja bikin, ya itu nyelenehnya saya kira-kira begitu. Bikin mereka bangun, bangun. Umat sedang tergoncang. Nah, karena ustadz ini hijabnya berat. Nah, mohon maaf nih, saya sama ustadz, benar nggak Ustadz Bito? Ustadz itu susah mendengarkan orang karena biasa didengar orang. Gengsi sepengajian sama jamaahnya. Itu hijabnya dai, hijabnya ustadz. Kalau ustadz bisa ngelewatin itu, ilmunya akan berlipat lagi. Karena orang yang alim itu pasti tawadu. Orang ilmunya sedikit pasti sombong. Maka sering ngomong Allah yahdik, ya kan? Semoga Allah memberi hidayahmu. Dia lupa kalau dia kurang hidayah, ya. Maka saran saya Ustadz Bito, kawan-kawan para khirij dan para pimpinan pesantren, buat majelis. Udahlah konflik-konflik partai politik, pergerakan, cut dulu lah. Lalu kemudian bermusyawarah, buat daurah sehari pagi sampai sore. Biar ustadz tuh ilmunya tidak mentok, biar dia merasa tidak sendiri. Lalu buat sekali sebulan majelis, seperti di Pekanbaru itu ada majelis kajian Sahih Bukhari, namanya Majelis Sunanul Mustafa. Itu di depan ustadz berjejer, jadi umat ngelihat itu seneng. Lah itu loh ustadz kita Ahlus Sunnah, ngumpul di depan, mereka masing-masing baca hadis lalu menjelaskan, masing-masing baca hadis menjelaskan. Ini masjid kan menjadi simbol nanti bisa. Boleh nggak nih Pak Sekretaris Pembina nih, boleh Pak Haji ya? Di sini nanti para ustadznya ngumpul, ya baca satu kitab. Karena mereka bawa kitab sunnah, ayo kita buka kitab sunnah itu ala kita, sesuai sanad yang kita dapat. Wah indahnya bukan main itu. Silakan dipikirkan itu nanti ya. Tolong gesekan-gesekan yang ada itu udahlah ya, ketawa nanti mereka sama kita. Pasti ada antara ustadz nih gengsi lah, ya gak? Atau ada konflik. Coba antum lupain itu. Fa aslihu baina akhwaikum. Bagaimana cara islah? Munculkan musuh kita sekarang sama. Masalah kita juga sama. Umat kita punya kebingungan yang sama. Masa ustadznya juga bingung? Ya. Jangan kayak yang saya ceritain tadi, karena jaga yang hemat celananya itu, yang pakai sarung dia singgung semua. Walhasil dia oleh yang hemat itu tidak diterima juga, oleh yang sarungan juga dibuang. Itu tanda Allah tidak terima dia, ya. Karena dia ingin jaga hati makhluk, tidak ingin jaga keridha Khalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada lagi Ustaz?